Oke, selanjutnya video kedua tentang method. Kita sudah belajar bentuk yang paling sederhana, membuat method grid. Method ini tanpa masukan, tanpa keluaran, dan kalau dipanggil akan mencetak selamat pagi. Kita akan ke bentuk berikutnya, method yang menerima parameter sebagai input atau argumennya. Kita akan buat method ini mengatakan selamat pagi ke sebanyak n kali. Nah, caranya begini. Masih sama, static, void karena masih kosong, kemudian grid. Nah, kita ingin method ini namanya nggak boleh sama ya kalau udah oke, sebenarnya boleh di Java pakai overloading. Kita ingin method ini kalau dipanggil akan mencetak teks selamat pagi sebanyak n kali. Nah, misalkan di sini kita berikan ini yang disebut dengan parameter masukan atau input. Jadi parameter masukan ini variabel saja sebenarnya. Variabel kita beri nama, kita kasih tipe data tertentu. Apa yang dilakukan di sini, kita akan pindah. Ini udah nggak kita pakai lagi. Jadi kita akan mengulang sapaan itu, selamat pagi itu sebanyak nilai dari variabel kali. Ini lebih kecil dari kali, berarti plus. Kita kemudian bisa berikan ini. Nah, ini contoh metode ini sekali lagi perbedaannya ada pada header. Pada headernya ada yang disebut dengan parameter input atau argumen. Parameter argumen ini bisa kita akses di sini. Jadi kita bisa melakukan perulangan sebanyak jumlah kali ini. Nah, kalau metode ini dipanggil, ini saya clear dulu konsolnya. Terus kalau metode, oke, ini saya menggunakan nama yang sama. Saya buang saja ini untuk menghilangkan kebingungan. Nanti pada masanya akan saya ajarkan mengenai metode overloading. Jadi ini metode yang sama untuk berbagai jenis. Sekarang kita satu saja. Oke. Perhatikan kalau sekarang kita panggil grid tanpa apa-apa, ini langsung merah nih, ada error. Apa katanya? Argumennya nggak ada katanya. Kenapa? Kita harus sesuai dengan apa yang diminta oleh si header metodenya. Header metodenya ini minta harus ada variabel yang dikirim, harus ada nilai yang dikirim. Nilai yang dikirim ini tipenya integer. Jadi misalkan gini, kita harus tambahkan satu nilai. Misalkan kita mau grid, masukkan 3, apa yang terjadi? Nah, selamat paginya 3 kali. Kalau di sini ganti 7 misalkan, ya, selamat paginya 7 kali. Kalau cuma 1, kalau 0, kosong, jalan tapi kosong. Kenapa? Karena ya nggak diulang. Nah, ini sekali lagi contoh metode yang menerima parameter masukan. Jadi kita bisa letakkan di antara buka kurung tutup kurung setelah nama metode pada header. Kemudian saat memanggil kita harus sediakan apa yang diminta oleh metode ini. Metode ini meminta sebuah variabel kali yang bertipe int, kita sediakan nilainya, bisa berapa saja. Oke, itu contoh untuk masukan yang pertama. Sekarang kita modifikasi, kita ganti ini misalkan sekarang bukan integer masukannya tapi string. Kita ingin metode ini menyampaikan selamat pagi ke nama tertentu. Nah, perhatikan di sini udah mulai error. Kenapa? Karena sudah masukannya bukan lagi int tapi string. Misalkan mau panggil untuk nama tertentu, misalkan Zahra.
Ini isinya belum kita buat, tinggal sysout. Selamat pagi, tekan spasi plus nama. Jadi nanti kalau metode ini dipanggil, ia akan mencetak selamat pagi plus isi dari variabel nama di sini. Nah, di sini kita panggil variabel yang kita kirim, argumen yang kita kirim adalah Zahra. Apa yang terjadi kalau kita jalankan? Selamat pagi Zahra. Kenapa? Karena kita panggil Zahra di sini. Kita bisa kemudian selamat pagi Haida. Metodenya kita panggil 2 kali dengan nama yang sama, ya seperti itu. Kita bisa panggil lagi. Oke, seperti itu. Jadi kita sempat kita sampaikan pada video pertama tadi sebelumnya bahwa metode itu menjalankan tugas tertentu dan kita panggil saat kita butuh, dan butuhnya bisa untuk argumen yang berbeda-beda. Ya, kita irit, kita bisa menggunakannya sekali lagi untuk mengirit kode kita. Oke. Satu contoh lagi. Pada header method, variabel yang dikirim itu nggak mesti cuma satu ya. Kita bisa menspesifikasikan metode kita untuk menerima banyak variabel sekaligus. Misalkan sekarang kita ubah lagi metodenya, ia menerima nama dan juga menerima kali. Nah, kemudian metode ini akan mengucapkan ucapan selamat pagi kepada orang tertentu yang ada pada variabel nama sebanyak n kali. Nah, kita bisa padukan. Ulangan kita taruh di sini. Oke. Nah, perhatikan sekarang di sini juga jadi merah. Kenapa? Cuma ada nama tapi belum ada berapa kalinya. Urutan pemberian argumennya juga harus sama dengan, ini bukan n ya, ini kali. Urutan pemberian namanya harus sama dengan urutan pada header. Kalau di header nama dulu baru kali, berarti di sini juga kita berikan nama dulu baru kali. Kalau di sini terbalik, ya di sini juga harus terbalik. Apa yang terjadi kalau kita jalankan ini? Yes, selamat pagi Zahra akan dicetak beberapa kali. Coba kita ini juga seperti itu. Coba kita ganti lagi atau kita panggil lagi dengan nama yang berbeda. Oke, hasilnya seperti dilihat di layar. Jadi sekali lagi, bahwa metode itu bisa menerima argumen. Caranya adalah dengan meletakkan pada header di antara buka kurung tutup kurung apa yang mau diterima. Kemudian kalau sebuah metode sudah dinyatakan menerima argumen, maka saat dipanggil ya kita harus sediakan argumennya. Kita tidak bisa kemudian memanggil metode tanpa menyediakan argumen yang diminta oleh metode dimaksud. Itu dulu kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya nanti.